Sayyid boleh. Ya kayak gini lah yang adil kalau kita diskusi. Sampai anda tahu aku kan sendiri ini, yang lain pada diam. Kiai, Ya. Tengku. Capek juga satu Tengku. persatu kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini Tengku. Syahid Biar dikeroyok tidak orang banyak. biar tidak berkepanjangan. Karena nanti saudara akan lihat endingnya ketika ponis tentang ini akan keluar kaidah apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin. Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di dalam benar. Karena pada waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu saya telah membaca risalah saudara Imad yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi 2 risalah 63 dengan 1 risalah jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah Imad ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa 2 risalah ini, natijah kesimpulan ada di 3. Kesimpulan dari 2 risalah ini ada 3. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, 1, Pak Indi, saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Akhyar halaman 24 dan 25. Fa indi kullu man kulin min ulama ibadi Ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdullah Al-Haddad, mau itu Samsus Sumus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam urusan keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Imad. 1 poin. Dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah Imad yaitu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait raji'un ila ahlil kisai wal azwaji wa bani Hasyim wa banil Muttalib al mawjudina fi zamanihi fadzurriyatu la yadkhuluna fi hadal hadis. Bahwa keistimewaan ahlul bait
baik Quran, hadis ataupun kaul ulama, kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi, Bani Hasim dan Bani Muthalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang termasuk antum Bani Wali Songo tidak punya keistimewaan. Dua. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal. Panasabu ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan Ba'alawi dari segi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? Satu, dalam Al-Mawahibul Ladunia halaman 2. Halaman 2 dan 7, halaman 11 dan 16. Di dalam kitabnya itu I'anatul Ahyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini tiga natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hanif, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik, buka kitab Risalah I'anatul Akhyar halaman 2. 1, 2, 3, jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli, antum buka kitabnya, biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6, wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu muttasilun. Ini jangan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapat kada itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Ayo kita alfiahnya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhu mutasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhu mutasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1, 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lafaz dulu biar natijahnya benar. Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya juga Gus Ajid, fi ma ini huruf fi dipisah dengan ma, apakah ma isim mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab, silahkan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau terus. Jadi lafadz fi ma ini kalau maknya ma isim mausul ataupun ma masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada nih Kiai Imad, tolong Kiai Imad sebelum jadi pengarang mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima 2 berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Saya nggak mau fitnah, ini bukti. Sampai saya modalin kitabnya, betul apa enggak? Nah 2, ayo ketiga, tolong hitung berapa? 3. Wadzalika halaman 4. Halaman 4 jajaran kedua. Ayo cepat, saya waktunya mepet. Jajaran kedua, wadalika, nulis dalika aja nggak bener. Jangan pakai alif Kiai Iman. Tolong, kalau isim isyarah iya, kalau lafadz bidzali mufradin mudzakkarin asir. Tapi ketika sudah lam lil budi kaf huruf khitab, huang alifnya jadi dzalika, enggak ada alif. 3. Yang keempat, minal musawiyah. Musawiyah nisbat daripada Musa al-Qadim. Imad dan kawan-kawan mau membelokkan nasab ke Musa al-Qadim, nulis Musawiyah saja nisbatnya. Gus Ajid coba tolong lihat halaman 4 jajaran ke-1 dari bawah. Minal Musawiyah
yang betul jangan pakai alif. Ngaji lagi saudara Imad bab nisbat dalam Alfiyah. Ya ankayal kursi zadulin nasab wa kullu mayalihi kasruhu wajab. Berapa tadi? Tolong dihitung dong, jangan salah. Saya udah macam nggak bantu, tolong. Udah berapa? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Halaman 5. Lihat, wa amma, jajaran kedua dari atas. Wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa faqahu. Astagfirullah. Jangan wafaqahu pakai alif. Kalau orang yang sudah betul-betul ahli dalam ilmu, ahli penelitian, jangan pun satu kalimat, satu huruf saja akan banyak ketahuan yang salah. Saya tiap ngaji sekarang nih dohor, itu ini salah cetak. Sekarang bukan salah cetak, salah mu'alif. Wafaqahu harusnya pakai alif setelah waw. Wafaqo yuwa fiku. Berapa? 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 Jangan diganggu saya. Ini waktu sebentar. Berapa? Halaman 5. Padalika. Masih ada waktu, Said Muda, teman-teman. Ini jawab dari lapan wa amma ma. Lihat di atas. Jawab. Ini saya jawab dengan alfiah saja. Anta apa? Lihat. Apa? Itu jawab dari wa astagfirullah. Dengerin dulu. Wa amma ma fi kitabi. Amma, saya kasih alfiah. Amma kamah mayakum min sa'i wa palitil witil wujadul Pak. Udah ya. Baik, taslim. Bagus. Padalika, lanjut. Jajaran ketiga, padalika, pakai alif lagi. Pakai alif lagi. Ini yang tadi wa jawabnya itu, lanjutin. Wa amma, lanjutin. Wa amma ma fi kitabi al fikrati dan wa faqahul hadarah. Adapun jawabnya dari lapan amma. Di mana fi'il madi JR? Atau kemana? Ayo boleh ikutin saya. Kita fikratil wa nahdiyah wa fiqhil hadarati. Wa fiqhil hadarati. Kalau mau diatopkan seperti itu harus berasub mabab wasal. Maka antara jumlah ula dan jumlah saniyah harus ada elat. Wasil yadat tasrik wal ibdal. Satu, jumlah ula dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atop bayat. Ini masuk apa? Bacanya kita kan? Ya, apa? Dengerin dulu. Dengerin. Maksud saya membaca begini, kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar, ya saya taslim. Alhamdulillah. Paham nggak? Fair. Bukan taslim. Saya dengerin, sistem saya di dalam munadharah jangan sorak-sorak. ingin tahu sejauh mana wakil ini. Nah, ya dengarkan dulu, Said. Nanti ada waktunya, antum ada waktunya. Nah, adapun masalah andai kata dibaca amama fi kitabail fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah, itu benar. Ya, berarti benar. Benar. Tapi kalau dijadikan adapun yang ada di dalam kitabku, yakni al-fikratun nadiyah, jadi badal. Itu berarti salah. Betul. Saya kembalikan. Cocok. Kalau 100%. Ya, cocok. Udah lah. Cocok. Ya. Kalau udah kayak Bapak bilang itu 100% cocok. Ya, alhamdulillah. Tapi masalahnya Bapak baca tadi salah. Di kitabi Bapak baca tadi. Bisa yang dua. Murad dari maksud kitab itu kitabah ini asalnya. Lanjut. Oke. Jajaran keempat. Oke. Ini waktu kan udah. Jajaran keempat. Lanjut, masih ada waktu beliau 5 menit lagi. Padalika, jajaran keempat Padalika. Saya mau tanya, ini pakai alif benar apa salah? Padalika, coba. Mana salah lagi? Ayo kita langsung ke halaman 12. Halaman 12, 1, 2, 3. 6 jajar dari atas. Ini bahas nahu apa bahas? Ini nanti kan begini Tengku, di dalam kitab Samsiah kalau ingin tahu natijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya, sorobnya, supaya natijahnya benar. Buya, mohon maaf, ini kan kesalahan-kesalahan nahunya tadi sudah dipaparkan.
cukup mewakili, langsung ke inti, langsung ke inti. Saya mau sampaikan di awal seperti natijah keiman. Adapun dalil-dalil menyusul nggak apa-apa, Habib-habib sudah pulang juga. Setuju? Jangan ada yang ganggu selama saya pembacaan. Siap? Tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa keiman itu ada 3 natijah. Yang pertama, bahwa setiap dalil yang ditukil dari ulama Ba'alawi yang berkaitan dengan sejarah, keturunan, keistimewaan, maka oleh dia dinyatakan muttahamun bil kadzib, yaitu diduga dusta. Artinya dia tidak percaya kalau dalil keluarnya dari ulama Ba'alawi. Pantas saja sekarang banyak Yahudi yang Habib-habib yang diyahudikan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, saya tadi fair, natijah dia sudah disampaikan. Sekarang natijah kajian saya akan disampaikan dan saya berani bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasaba Ba'alawi ilal imami Ubaidillah ibni Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hatta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasabun sahihun makbulun. Sesungguhnya nasab Ba'alawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nasab yang sahih dan diterima. 2. Natijah yang disampaikan inna natijatal madkurata fi risalati Imaduddin. Natijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara Imaduddin yang bernama 1 Al-Mawahibul Laduniyah, 2 I'anatul Akhyar dengan redaksi panasabu Ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati wa min haitsu ilmun nasab manasbun mardudun, yang artinya kata dia nasab Ba'alawi dari segi riwayat nasab yang munqati, dari segi ilmu nasab yang ditolak. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan imad sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfad, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi-segi lafad banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan sorob. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan, badai, mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidhalika fal aliyat, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah lebih baik, dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. 2. Kitab dia yang dikatakan I'anatul Akhyar, menolong orang-orang baik tapi isinya menyesatkan orang-orang baik, maka sebaiknya kitab itu diganti dengan nama Idlalul Akhyar, menyesatkan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, fayajibu alal ummatil Muhammadiyah, wajib kepada umat Nabi Muhammad yang ingin selamat, ijtinabuhuma, jauhi 2 risalah tersebut. Jika nanti sudah kebagian, au hadbuhuma, atau buang itu risalah. Untuk apa? Lisalamati akidati ahli sunnati wal jamaah, karena demata-mata menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan wa muhafadhati ukhuwatil islamiyah, dan menjaga tali persaudaraan antara umat Islam. Yang ketiga, inna imamanal imam al-a'zam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya imam kita, Imam Syafi'i, imam yang agung, beliau dulu pernah difitnah saking cintana kepada keluarga Nabi. Beliau sampai menyatakan, lau kana radda hubbu ali Muhammadi fal yashhadis saqalani anni rafidi. Jika mencintai keluarga Nabi dituding sebagai Rafidhah, saksikanlah jin dan manusia, sungguh aku ini adalah Rafidhah. Bukan berarti Imam Syafi'i itu Syiah, bukan berarti Imam Syafi'i itu Rafidhah. Imam Syafi'i itu adalah Nasirus Sunnah, pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun makna dari syairan tersebut membela keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, suatu kewajiban, apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban, sehingga difitnah dituding sebagai Syiah pun rela. Itu maksudnya. Imam Syafi'i sebagai panutan kita, maka saya dan rombongan saya menyatakan,
lau kana abdan hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni abdi. Jika yang mencintai keluarga Nabi dianggap budak, jika yang mencintai membela keluarga Nabi dianggap budak, saksikanlah wahai jin dan manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi adalah sebagai budak. Takbir. Amalan bil hadis sahih, karena mengamalkan kepada hadis sahih bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, dan untuk umat Islam. Maka saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin, dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa, wajib alaik kepada kamu tobat kepada Allah, dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat. Sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abu Ya Mukhtar, maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan. Wa yarji'a ila akhlaqil masyayikhil karimah. Saudaraku Imaduddin, segera kembali kepada akhlak masyayikh, akhlak para guru yang mulia. Tidak ada satupun guru kita yang halnya seperti ini. Jangan banyak alasan, mereka sibuk ngajar belum keusun, jangan. Dan saya sarankan wattiba'is salafis sholih, segera kembali kepada salafus soleh sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita banggakan. Fatabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya Rabb, semoga saudaraku Imaduddin diberikan taufik dan hidayah, segera kembali kepada jalan salafus soleh, selamatkan imannya, selamatkan akidahnya, dan jauhkan dia dari malapetaka. Naudzubillah, jangan sampai wafat tidak membawa iman. Amin ya Allahu ya Rabbal. 4 keputusan ini saya bertanggung jawab dengan semua dalil dan didiskusikan dengan segala ilmu fan. Ayo saudara Imaduddin, tapi kalau belum kuasai 17-an, baru hanya 12-an, jangan coba-coba menentang saya. Saya sudah baik sejak bulan Syawal. Saya dengan lembut, tapi semakin tidak semakin kasar dalam ilmu balaghah. Di dalam cara memberikan nasihat, kalau orang itu khali, kosong dari kejauhan, kosong dari keingkaran, payuh di dalam kitab Johar Maknun, payam bagi tisorudil ikhbari alal mufidi khosyatal iksari, payuh birul khali bila taukidi malam yakun pil hukmi dan tardidi. Begitu pula di dalam kitab Ukudul Juman dan ilmu balaghah yang lainnya, ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kosong ilmu, yang tidak punya pengetahuan, maka harus dengan lemah lembut, Kiai Hanan. Orang yang tidak punya ilmu, yang bodoh, harus dengan lemah lembut. Ketika orang itu dikasih lemah lembut, merasa punya ilmu, tambah ingkar. Wa munkirul ikhbari hatmun. Dalam riwayat lain pahasanun wa munkirul ikhbar. Apabila orang sudah dikasih nasihat tapi semakin meninggi, semakin pahasanun, bagus kita kasih taukid, diberikan tanda ketegasan. Kalau tambah ingkar, wa munkirul ikhbari hatmun, memberikan hitop kepada orang yang mengingkari kepada nasihat wajib, maka semakin tambah ingkar, semakin tambah taukid, seperti dalam firman Allah, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Itulah cara tata ulama. Oleh karena itu, saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada penasehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dhaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aunadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman, saya mencegah kamu dari kesesatan, saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika vonis tentang ini akan keluar kaidah. Apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin, kaidahnya yang pertama, 1, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti Anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada?
dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya, tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya, ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin libti ta'lifil imam al-allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min taukirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir, yang pelit. Wa min taukirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadda alaihi salatu wassalam. Artinya, sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun. Kalau ada, hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul, kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Ini semua saya bertanggung jawab. Satu itu. Yang kedua, tentang natijah dalil. Yang butuh dalil, ayo teruskan. Yang tidak, saya siap. Itu saja keputusan, supaya Habib tidak segera pulang. Sekalian, baik. Al-afu minkum semua jami'il min ahlil khair. Ini mohon maaf. Ini diskusi. Saya izinkan dulu bentar ya. Beliau sudah menyampaikan natijah. Sekarang Said Mudaqori sampaikan natijahnya. Silahkan, fadhal. Ya. Ini saya khawatir ya. Diskusi ini di media mungkin disiarkan. Sangat terkesan dianggap orang diskusi ini berpihak. Ya, jangan sampai diskusi di sini di tempat yang barokah. Saya alhamdulillah berkat kejadian masalah nasab ini baru satu kali ini saya menginjak kesultanan Sultan Hasanuddin. Ya. Alhamdulillah. Ini kawan saya semua, termasuk Ustadz Wafi, ya kan? Beliau ini Gus Rumel ya. Walau kami kenal di media entertainment ya, tetapi kita sudah lama muzakarah. Beliau saya dulu pernah sempat bela Syiah, sampai saya dianggap Syiah sama beliau. Padahal maksud saya bergabung sama Syiah, saya ingin tahu bagaimana akidah Syiah gitu loh. Tapi Tuhan, mohonlah kalau kita diskusi jangan lagi kayak gini. Maksudnya saya minta, ini saya rasa diskusi kita ini harus dihentikan, berarti kita kembali kepada natijah mutalaah kembali ya.
Saya ingin 6 bulan ke depan, ya, sebentar guru, sebentar. Saya ingin 6 bulan ke depan kita biar final dalam diskusi ini. Kiai Imad juga harus hadir, ya. Kita kasih waktu 6 bulan ke depan dan kita juga harus mau memahami. Robitoh juga harus hadir. Ini untuk kebaikan. Ya, sepakat semua. Alhamdulillah kalau sepakat. Saya terus terang ya bahagia dalam diskusi ini. Wallahi ya, saya bersumpah dengan nama Allah. Hati saya tidak ada dalam itikad membenci ahlul bait Nabi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan kami juga punya riwayat daripada Rasulullah. Ya, na'udzubillah al-afu Habib Hanif ya. Bukan kita diskusi ini sebetulnya ilmu ya, bukan fanatik buta ya. Kami diajarkan di Aceh berguru sama ulama, menghargai ulama. Mohon maaf tadi Kiai Buya Ketubi, mohon maaf ada kata-kata saya bahasa kasar tadi. Lillahi ta'ala dunia akhirat, saya mohon maaf lahir dan batin. Sudah rida berarti ya? Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kepuasan Kiai disimpan di dalam hati. Sahabat, saya juga enggak puas hal kayak gini. Ya, enggak puas, betul. Saya waktu di benda kerep kan ngomong betul kan? Kini harus sampai kepada Robito, harus sampai ke LBM, kita bahas semua masalah ini. Tujuannya apa? Fitnah itu tidak berjalan. Tawakuf, berhenti alal haq, pada kebenaran. Karena pernah terjadi masalah kayak gini karena ada suatu penelitian yang ketika kita lihat dari sumber-sumber memang nggak ada. Ini yang menjadi momok permasalahan. Ya, walaupun kita sebetulnya, saya mohon maaf, saya kan sudah bilang ya, waktu di Benda Kerep sampai dihujat sama si Zaini, kawan aku juga di dunia YouTube. Kasih kesempatan saya ngomong dikit lagi aja. Apa? Saya sudah bilang keturunan saya juga ke atasnya ikhtilaf. Ada yang bilang Imam Zaid keturunan, ada yang bilang Imam Ahmad Asy-Sya'rani daripada Imam Ali Al-Uraidi. Tapi intinya, ayolah kita bahas kebenaran. Kalaupun nasab saya tidak ittisal kepada Rasul, setidaknya Allah percaya saya dikasih ilmu oleh Allah. Dan itu kebaikan yang paling mulia bagi saya. Karena kemuliaan saya bukan kemuliaan daripada nasab, tapi kemuliaan saya daripada ilmu dan takwa, sebagaimana kakek kami sampaikan demikian. Mohon maaf lahir dan batin, kayaknya diskusi ini sudah kita sadaqallahul azim aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima. Maaf nanti sebentar ya. Begini. Jadi kami setelah ini akan datang ke kantor Robito. Kemana? Datang ke kantor Robito. Ya, secara resmi dari keluarga besar Wali Songo. Nanti untuk mengadakan ini acara yang resmi Robito, pihak Robito datang, Kiai Imad kita datangkan. Baik. Biar selesai semua clear. Ya, kalau seperti ini tidak selesai terus masalahnya. Baik. Ya, setuju enggak? Setuju enggak? Robito kita undang, Kiai Imad kita undang. Setuju enggak? Setuju ya? Oke, dah selesai. Iya, ada. Terima kasih. Tadi Kiai Ali Badri protes, kok atas nama keluarga Wali Songo katanya. Kalau mau sebagai peneliti dulu, ya. Yang harus bertanggung jawab.